Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirun hadirat sekalian yang berbahagia. Pertama, mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Bapak-bapak, ibu sekalian, tadi sudah disampaikan kita akan mengkaji tentang apa itu manhaj tarjih Muhammadiyah. Tapi tentunya kita akan melihat apa itu sebenarnya manhaj tarjih itu, sejarahnya, fungsinya, dan seterusnya. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah ini salah satu majelis yang ada di organisasi Muhammadiyah. Bahkan kalau kita sampai pernah saya mengikuti seminar apa itu Munas Tarjih, Musyawarah Nasional Tarjih. Beberapa kali saya mengikuti, di Palembang saya ikut, di Jogja saya ikut. Itu kita mendapatkan keterangan dari pimpinan pusat Muhammadiyah bahwa Majelis Tarjih dan Tajdid di Muhammadiyah itu bagaikan jantung dari organisasi. Karena memang hukum-hukum yang keluar dari organisasi Muhammadiyah harus melalui Majelis Tarjih dan Tajdid ini. Kalau di dalam manhaj Tarjih Muhammadiyah ini bisa kita baca di websitenya Muhammadiyah, www.muhammadiyah.org.id. Itu nanti kita bisa mendownload manhaj tarjihnya Muhammadiyah. Apa itu manhaj tarjih Muhammadiyah? Lembaga ijtihad jama'i. Jadi ijtihad jamaah itu ijtihad yang dilakukan secara berjamaah. Jadi di Muhammadiyah tidak sendiri-sendiri. Kalau di fatwa umpamanya mazhab itu kan imam mazhab, Imam Syafi'i berfatwa, yang lain mengikut Imam Asy-Syafi'i. Ini berarti apa itu ijtihadnya fardhi. Kalau di Muhammadiyah itu ijtihadnya jama'i, yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang memiliki kompetensi baik usuliyah maupun ilmiah dalam bidangnya masing-masing. Artinya sebenarnya kalau kita cermati bapak-bapak ibu-ibu, yang menjadi anggota di Majelis Tarjih itu tidak harus ahli tafsir, ahli fikih atau ahli hadis, tidak. Kita juga di Majelis Tarjih itu memasukkan ke dalam Majelis Tarjih ini pakar-pakar ekonomi, pakar-pakar kesehatan, itu seperti itu. Contohnya umpamanya anggap saja kita akan membahas MLM, itu kita butuh pakar ekonomi juga. Apa itu MLM? Multi level marketing. Itu kapan adanya, cara kerjanya bagaimana, macam-macamnya dan lain sebagainya, itu nanti ada keterangan pakar ekonomi lah. Para ulama nanti yang ahli di ilmu hadisnya, ilmu tafsirnya, itu akan mengelompokkan. Oh ternyata seperti itu yang dilakukan, sehingga apa itu hasilnya akan lebih komprehensif. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, tentunya Majelis Tarjih ini juga berada di semua tingkat sebenarnya. Bahkan tingkat ranting pun kalau memang punya kemampuan dipersilakan. Tapi jarang ada tingkat ranting. Kalau tingkat cabang sudah cukup banyak, termasuk di Blimbing itu hidup kajian tarjih cabangnya itu. Di tingkat daerah ya nanti kajian tarjihnya tingkat daerah. Cuman untuk Sukoharjo karena pandemi ini 2 tahun terakhir ini ya memang mandek ini kelihatannya kajian-kajian tarjih kita. Tapi mudah-mudahan ini sudah mulai menuju normal. Mudah-mudahan nanti kita akan
mengadakan lagi kajian-kajian tarjih di tingkat daerah. Kalau tingkat wilayah itu memang sesuai dengan kebijakan. Tapi waktu saya menjadi ketua majelis kurang lebih 2010 sampai 2015 itu kita mengadakan muspil tarjih 7 kali. Dan itu ketika kita mengadakan munas tarjih dimintai laporannya, itu ternyata Jawa Tengah itu paling aktif. Jogja aja waktu itu hanya 5 kali. Artinya dalam 5 tahun maksudnya. Itu kita 7 kali itu udah pol, itu udah paling banyak. Bahkan di beberapa wilayah itu belum sempat mengadakan muspil tarjih, itu ada juga. Jadi ini memang masing-masing wilayah juga berbeda keaktifannya. Kemudian di tingkat nasional, ini yang kita tingkat nasional saya mengikuti di Palembang, kemudian di Jogja. Yang terakhir kemarin diadakan di Gresik tapi dengan daring. Asalnya di Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Gresik, tapi karena masih pandemi, akhirnya pertama kali munas tarjih dilakukan secara daring. Itu tingkat nasional. Itu jadi tingkatan-tingkatan itu ada. Kalau tingkat nasional minimal 5 tahun sekali. Jadi maka masukan dari majelis tarjih pimpinan pusat itu kalau bisa majelis tarjih di tingkat bawahnya itu aktif. Karena pertanyaan masyarakat itu banyak, bisa ribuan. Kalau menunggu 5 tahun sekali hasil dari munas tarjih itu kan terlalu lambat itu. Maka siapa yang lebih cepat ya, makanya di tingkat bawahnya. Itu mestinya berjalan. Dan di Muhammadiyah itu bapak-bapak ini ada 3 tingkatan. Pendapatnya ada 3 tingkatan. Yang pertama disebut wacana sebagian tokoh Muhammadiyah. Karena memang umpamanya bahkan termasuk pimpinan pusat Muhammadiyah itu belum tentu ahli ijtihad, belum tentu alim di bidang ilmu agama. Sehingga mereka pun ketika berkomentar bisa saja itu ternyata mungkin bisa berbeda. Tapi kalau komentar dari sebagian tokoh itu belum bisa disebut pendapat Muhammadiyah. Itu hanya sebagian tokoh saja, wacana. Tapi belum merupakan pendapat Muhammadiyah. Bahkan ini yang lebih dalam lagi, ijtihad salah satu atau sebagian alim ulama Muhammadiyah. Umpamanya ketua majelis tarjihnya atau anggota majelis tarjihnya berfatwa ini itu, tapi baru sendiri sesuai dengan pendapatnya, itu juga belum disebut pendapatnya Muhammadiyah, tapi hanya ijtihad dari tokoh atau alim ulama yang ada di Muhammadiyah. Lah, untuk menjadi benar-benar disebut itu pendapat Muhammadiyah, itu harus didasarkan hasil musyawarah atau ijtihad jama'i yang dilakukan oleh majelis tarjih di tingkat masing-masing tentunya. Nah, kalau fatwa itu keluar dari cabang, itu yang berjalan itu saya contohkan di cabang Blimbing, itu kajian tarjihnya kita biasa nyebut mudzakarah tarjih. Itu menampung pertanyaan-pertanyaan dari ranting. Kalau normal itu setelah diadakan 3 kali, itu nanti yang keempat itu kita mengundang ranting untuk apa? Untuk mensosialisasikan hasil. Nah, tentunya dalam mudzakarah tarjih itu kalau di cabang itu memperhatikan keputusan tarjih di atasnya. Kalau ada fatwa tarjih tingkat pusat ya pakai itu. Pertanyaan masyarakat kok ternyata udah ada fatwa tarjih tingkat pusat, sudah itu disampaikan. Atau tingkat wilayah kalau kita mendapatkan informasi kita sampaikan. Tapi kalau kita sudah browsing tidak ada fatwa dari pimpinan Muhammadiyah atau majelis tarjih di atasnya, kalau cabang maunya di daerah wilayah pusat nggak ada, maka barulah dicoba untuk dikaji di levelnya masing-masing. Kalau di level cabang berarti itu mengikat cabangnya. Kalau mudzakarah tarjih itu dilakukan oleh majelis tarjih di cabang Meru, ya nanti mengikat untuk cabang itu untuk rantingnya begitu. Selanjutnya demikian juga daerah wilayah itu mengikat wilayah masing-masing lah. Baru kalau itu dihasilkan di munas tarjih itu sudah akan ditanfidkan, maka itu mengikat untuk semua anggota Muhammadiyah dan mengikat ini secara formal. Mengikat ini secara formal karena ya di dalam Muhammadiyah itu la ikraha fil Muhammadiyah.
Nah, agama saya kan la ikraha fiddin. Jadi kita juga la ikraha fil Muhammadiyah. Tapi di lembaga-lembaga Muhammadiyah kita menyampaikan kalau ada satu ustadz, dua ustadz berbeda dengan fatwa tarjih, monggo untuk pribadi. Tapi jangan diajarkan di kelas. Kalau diajarkan di kelas sesuai dengan yang sudah diputuskan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Jadi kalau di pembelajaran resmi itu hendaknya menggunakan fatwa tarjih. Tapi kalau untuk pribadi, ada orang Muhammadiyah tapi tidak mau pakai hisab, ya monggo, tapi untuk pribadi saja. Tidak kemudian diajarkan di madrasahnya, itu tidak dibenarkan di Muhammadiyah. Jadi mengikat memang secara formal saja. Kemudian kita lihat ketua-ketua Majelis Tarjih. Itu yang pertama itu Kiai Haji Mas Mansur. Itu karena waktu itu pada Munas keberapa itu disebutkan, Kongres disebutkan, Kongres Muhammadiyah ke-16 itu dilakukan pada tahun 1927. Itu berdasar usulan dari Kiai Haji Mas Mansur. Beliau mengusulkan, akhirnya beliau ditunjuk menjadi ketua yang pertama. Ini tahun 2008. Ini tahun 1927 itu Kongres Muhammadiyahnya, tahun 28-nya beliau sudah diangkat menjadi ketua Majelis Tarjih. Kemudian dilanjutkan Ki Bagus Hadi Kusuma, yang ketika kita membahas tentang apa itu kemerdekaan ya, apa itu bahkan mendiskusikan tentang dasar negara kita, itu Ki Bagus Hadi Kusuma yang dari Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Badawi, Haji Wardan, Ahmad Azhar Basir. Kalau ini sudah mulai saya mengenal, karena saya pernah belajar juga waktu di Jogja dengan Kiai Haji Ahmad Azhar Basir ini. Pernah sampai ke rumahnya juga. Kemudian Pak Asmuni Abdurrahman, ada Pak Amin Abdullah, yang terakhir Pak Samsul Anwar, Profesor Dr. Haji Samsul Anwar, ini guru besar di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta sampai sekarang. Termasuk panjangnya sejak tahun 2000 sampai sekarang 2022 ini cukup panjang. Tapi memang beliau seorang alim yang luar biasa tawaduknya. Kalau jenengan belum pernah melihat profilnya seperti ini, beliau Profesor Dokter Haji. Saya juga pernah ke rumah beliau ini. Sejarah berdirinya Majelis Tarjih. Ini keputusan Kongres Muhammadiyah tahun 1927. Fungsinya mengeluarkan fatwa dan lain sebagainya. Kita lanjutkan saja menuju sekarang manhaj tarjih. Tentunya waktu dibentuk manhaj tarjih, apa itu Majelis Tarjih, waktu itu belum dikenal fatwa, belum dikenal manhaj tarjih Muhammadiyah. Itu kalau saya lihat apa itu yang resmi di websitenya Muhammadiyah, itu berdasarkan keputusan dari Muktamar Muhammadiyah yang tahun 2000 itu di Jakarta waktu itu. Itu muncul manhaj tarjih Muhammadiyah secara resmi. Sebelumnya saya yakin sudah, tapi belum diresmikan, ditanfidkan. Ditanfidkan itu di Munas, di Muktamar Muhammadiyah di Jakarta itu tahun 2000. Ta'rif manhaj tarjih. Manhaj itu artinya metode atau cara atau jalan. Tarjih itu memberikan pertimbangan lebih daripada yang lain. Itu kalau dalam ilmu ushul fikih itu usaha yang dilakukan oleh mujtahid untuk mendahulukan satu di antara dua jalan yang bertentangan karena adanya kelebihan yang nyata dalam pertimbangannya yang menjadikan beramal dengannya lebih utama dari yang lain. Atau ini kalau definisi yang lain menampakkan kelebihan salah satu dari dua dalil yang semisal dengan sesuatu gambaran yang menjadikannya lebih utama dalam pertimbangannya dari yang lain. Itu proses tarjih. Mungkin kalau kita membaca definisinya rada bingung, tapi kalau kita masuk ke contoh, insya Allah mudah. Saya ingin menanyakan, seorang yang baru berihram beribadah haji itu boleh menikah atau tidak? Orang yang sedang berihram haji boleh nggak menikah? Tidak nih. Coba kita baca hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.
dari Abu Sa'sa, dari bahwasanya sahabat Abdullah bin Abbas. Ini apa itu? Sahabat Abdullah bin Abbas akhbarahu, bercerita kepadanya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tazawwaja Maimunah, menikahi Maimunah wa huwa muhrim. Muhrim itu artinya apa? Sedang berihram. Kalau wanita yang tidak boleh dinikah itu mahram, bukan muhrim. Kalau muhrim itu orang yang sedang berihram. Jadi keterangan Muslim dari Abdullah bin Abbas ini, bahwasanya Nabi menikahi Maimunah wa huwa muhrimun, dan Rasul waktu itu sedang berihram. Kalau kita melihat hadis ini, ketika berihram boleh nggak menikah? Boleh. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Tapi coba kita lihat riwayat yang lain Muslim juga. Dari Yazid bin Al-Asam, ini juga apa itu masih saudaranya Maimunah. Jadi Maimunah itu bibinya Abdullah bin Abbas dan juga bibinya Yazid bin Al-Asam ini. Haddatsatni Maimunah bintul Harits, bercerita kepadaku Maimunah, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwaja, menikahinya, wa huwa halalun, beliau itu keadaannya sudah halal. Maksudnya halal apa? Halal itu apa? Sudah bertahallul. Kalau jamaah haji itu menghabiskan atau menutup ibadah haji itu dengan bertahallul. Kalau sudah bertahallul sudah menjadi halal lagi. Maka kalau dalam sholat pun kita sebut, mengapa takbir yang pertama disebut takbiratul ihram? Karena takbir itu untuk mengharamkan selain sholat. Kita ngobrol, minum, makan boleh nggak? Boleh. Tapi gitu Allahu Akbar semuanya tadi menjadi haram. Maka disebut takbiratul ihram. Takbir itu mengharamkan semua perbuatan selain sholat. Kemudian Rasul berkata, wa tahliluha at-taslim, penghalalannya dengan taslim, yaitu salam. Begitu assalamualaikum menjadi halal lagi. Mau ngobrol, mau minum, mau apa itu makan boleh lagi. Itu tahlil. Demikian juga kalau seorang ibadah haji itu ketika berihram, dia sedang beribadah haji, begitu selesai maka ditutup dengan bertahlul. Wa halal berarti dia sudah halal, sudah bertahlul. Pantangan-pantangan ibadah haji sudah tidak ada. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang kita lihat. Tadi dari Abdullah bin Abbas bercerita bibinya dinikahi Rasul, waktu itu Rasul sedang berihram. Sementara ini Yazid bin Al-Asam juga diceritai langsung oleh bibinya, yaitu Maimunah yang dinikahi Rasul. Waktu itu Rasul ketika menikahi saya itu sudah bertahlul. Kira-kira keterangan yang pertama atau kedua yang lebih kuat? Mengapa? Ini beritanya dari sumber pertama ya. Maimunah itu yang dinikahi Rasul. Waktu itu Rasul menikahi itu beliau sudah tahlul. Dan ternyata di dalam riwayat sahabat Abdullah bin Abbas itu sangat remaja. Beliau Rasul wafat pun Abdullah bin Abbas baru berumur 13 tahun. Jadi artinya belum genap umur itu Abdullah bin Abbas, dan waktu itu tidak ikut beribadah haji. Jadi beliau hanya dapat berita di Madinah bahwa Rasulullah ketika berhaji ke Mekah waktu itu menikah dengan Maimunah atau bibinya dinikahi oleh Rasul. Jadi keterangannya Abdullah bin Abbas kan umum. Nabi ketika berhaji menikahi menikahi Maimunah bibi saya. Tapi ternyata bibinya pun cerita waktu Rasul menikahiku itu sudah bertahlul. Keterangan kedua kan lebih kuat ini. Jadi yang ditarjih adalah hadis yang kedua ini. Hadis yang pertama tadi sebenarnya Sahih Muslim, tapi dari sisi matanya ternyata marju dibandingkan dengan hadis ini. Apalagi ada hadis yang ketiga. Ini juga riwayat Muslim juga. Dari Utsman bin Affan, bahwasanya Rasulullah bersabda, la yankihul muhrim, seorang yang sedang berihram, la yankihu, tidak boleh menikah. Ini sabda Rasul. Wala yunkahu, dan tidak boleh dinikahkan. Wala yaktubu, dan tidak boleh melamar. Jangankan untuk menikah, melamar aja nggak boleh. Ini larangan, riwayatnya juga Muslim. Jadi dipahami bahwa ceritanya Abdullah bin Abbas tadi tentunya bukan keadaan ihram,
tapi yang benar sudah bertahlul. Maka berdasarkan 3 hadis ini contohnya, maka hadis yang pertama kita anggap marju, tetap tidak boleh seorang yang sedang berihram itu menikah. Meskipun kalau kita lihat hadis yang pertama tadi kesannya boleh. Itulah proses tarjih. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita hanya memahami 1 hadis, 2 hadis, kemudian kita mau menyimpulkan itu, hati-hati. Karena bisa saja permasalahan itu dibutuhkan 10 hadis, dibutuhkan belasan hadis, kita baru 1-2 hadis, ruang sana wes iso menyimpulkan dari 1 itu belum tentu bisa. Nanti bisa salah tafsir kita nanti. Kenapa? Tadi kalau kita bacanya hadis yang pertama, kesimpulannya boleh. Tapi kalau 2 hadis yang lainnya dibaca, ternyata ada penjelasan yang lain. Itulah pentingnya kita mempelajari apa itu agama itu secara komprehensif. Nanti kita sebutkan makna dari komprehensif itu kalau ada waktunya. Contoh lain, praktik tarjih. Ini, lihat dari Abu Hurairah. Olah, sumu salatin. Kalau tertutup mendung, fasumu salatina yauman. Maka genapkanlah bulan itu 30 hari. Nek tertutup mendung. Riwayatnya siapa? Abu Hurairah. Ini contoh. Yang kedua, Abdullah bin Abbas berkata, fa'akmilu salatina yauman. Jadi kalau tertutup mendung, sempurnakanlah menjadi 30 hari. Ada Abu Hurairah, ada Abdullah bin Abbas. Yang menarik ada hadis yang ketiga. Ini dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Ini juga Abdullah bin Umar. Apa? Kalau tertutup mendung, fa'inal humma alaikum faqdurulah, maka perhitungkanlah. Itu riwayatnya dari Abdullah bin Umar. Ini juga Abdullah bin Umar, sami itu, aku mendengar. Faqdurulah, kalau tertutup mendung, maka perhitungkanlah. Bukan genapkan 30, tapi perhitungkanlah. Nah, itu kalau para ulama Muhammadiyah mentarjih 2 hadis yang ini dibandingkan 2 hadis yang ini. Kenapa? Nah, ini kita lihat tarjihnya begini. Puasa itu diwajibkan tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah. Abdullah bin Umar waktu itu perang Badar itu umurnya 13 tahun ketika beliau minta izin Rasul perang, dilarang. Waktu itu Abdullah bin Umar masih dilarang. Itu beliau sudah berumur 13 tahun. Itu apa itu ketika perang Badar. Dan Abdullah bin Abbas ketika Rasul wafat baru berumur 13 tahun. Bayangkan, kira-kira tahun ke-2 Hijriah, itu kira-kira beliau baru umur berapa itu? Kurangi 8 tahun, namanya begitu. Nah, 13 kurangi 8, kira-kira baru berumur 5 tahun. Jadi waktu itu Abdullah bin Abbas baru berumur 5 tahun. Sementara Abdullah bin Umar sudah berumur 13 tahun. 13 tahun ini saat itu SD kelas berapa kan gitu. Terus rada gede remaja. Lihat yang ke hadis yang lainnya Abu Hurairah tadi. Abu Hurairah dan Abdullah Abbas masuk Islam itu tahun ke-7 Hijriah. Waktu puasa diwajibkan belum masuk Islam beliau. Jadi kalau kita lihat keterangannya yang satu riwayat apa itu ini tadi. Abu Hurairah ini genapkan 30 hari itu Abu Hurairah yang waktu apa itu puasa diwajibkan tahun kedua itu beliau pun belum masuk Islam. 5 tahun setelah itu baru masuk Islam. Abu Hurairah itu. Sementara Abdullah bin Abbas baru berumur 5 tahun waktu itu. Sementara kalau Abdullah bin Umar ini yang perhitunganlah itu sudah 13 tahun. Maka ini yang paling apa itu kalau dilihat dari sisi umur waktu itu ketika diperintahkan puasa itu yang paling mapan itu ya Abdullah bin Umar ini. Nah, kesannya informasi dari Abdullah bin Umar itu ya dianggap paling kuat. Nah, ini dari sisi ketarjihan, namanya mentarjih. Tapi mentarjih itu ya proses ijtihad yang dilakukan oleh para ulama. Ini saya contohkan saja sing mambu-mambu Muhammadiyah tarjihnya kan gitu loh. Nah, Muhammadiyah mentarjih dengan cara seperti itu tadi, proses mentarjih. Sekarang kita melihat manhaj tarjih Muhammadiyah. Berarti cara melakukan tarjih. Dalam pengertian istilah apa? Manhaj tarjih Muhammadiyah tidak sekedar cara Muhammadiyah mentarjih. Pada asalnya sekedar membandingkan dulu. Ketika ada majlis tarjih yang pertama kali sederhana.
kitab-kitab fikih kan para ulama sudah banyak berfatwa. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Jadi kasarannya waktu itu ulama-ulama Muhammadiyah di tarjih itu tinggal membandingkan saja. Kalau Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah kok berbeda, dalil yang dipakai apa? Apa itu cara ijtihad yang digunakan bagaimana? Metode ijtihadnya yang digunakan bagaimana? Nah, pendekatannya bagaimana? Itu nanti, ternyata dalilnya kuat Imam Syafi'i. Ini yang dipakai Imam Syafi'i. Oh, dalam masalah ini kuat fatwanya Imam Abu Hanifah, dikuatkan. Kesannya seperti itu saja, sederhana. Tapi kemudian dalam perkembangannya tidak hanya sekedar mentarjih seperti itu. Karena manhajnya kan manhaj tarjih. Tidak sekedar mentarjih seperti teknik tarjih itu, tapi semua fatwa di hukum itu semuanya harus melalui majelis tarjih. Baik itu berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan bahkan politik, berkaitan dengan sosial, itu terkait dengan hukum-hukum itu tentunya harus difatwakan oleh majelis tarjih dan tasdid. Saya simpulkan saja untuk takrif pilihan, definisi pilihan dari manhaj tarjih, dari beberapa metode manhaj tarjih tadi. Ini ada 4 poin ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Manhaj tarjih itu apa? Suatu sistem. Yang sistem itu memuat seperangkat apa? Satu wawasan. Nanti akan kita bahas seperangkat wawasan maksudnya bagaimana. Yang kedua, seperangkat sumber. Yang ketiga, seperangkat pendekatan. Yang keempat, seperangkat prosedur teknis atau metode tertentu yang menjadi pegangan para ulama di Muhammadiyah di dalam berijtihad. Itu yang disebut dengan manhaj tarjih. Jadi di sana ada wawasan, ada sumber, ada pendekatan, ada prosedur teknis. Jadi ada 4 hal ini. Berdasarkan definisi ini akan kita bahas satu persatu. Mudah-mudahan ada waktunya. Pertama terkait dengan wawasan. Ini itu wawasan tarjih. Wawasannya itu terkait dengan paham agama. Ini penting. Muhammadiyah memahami bahwa Islam secara tauhid itu sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu satu. Maka innad dina indallahi Islam, itu agamanya sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu agamanya Islam. Yang diterima hanya agama itu, agama tauhid. Maka kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, itu perintah Allah kepada para nabi itu apa? Kurang lebih sama. Ani'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Itu perintahnya. Itu ajaran tauhid. Sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai. Tapi syariat Islam sebagai syariat itu syariat yang dibawa oleh Nabi setelahnya, itu menyempurnakan syariat yang dibawa oleh Nabi sebelumnya. Syariatnya Nabi Adam itu boleh menikah dengan kakaknya atau adiknya. Sehingga boleh itu kalau lahirnya bareng, itu nggak boleh. Tapi di syariatnya Nabi Muhammad haram itu kita nikah sama adik kita, sama kakak kita, itu haram hukumnya. Itu syariatnya udah berubah. Karena kalau di zaman Nabi Adam belum punya tonggo, nikah harus sopo. Nah, tonggo, raya itu namanya tonggo nih. Kan sama adiknya sama kakaknya. Di zaman Nabi Musa boleh seorang laki-laki itu menikah dengan wanita itu direnteng kakak beradik. Mbak Siti dan Mbak Umi itu kakak beradik. Nah, loro-loro dinikahi langsung kanan kiri, boleh itu zaman itu. Tapi zaman Nabi Muhammad tidak boleh. 2 kakak beradik ini tidak boleh, kecuali kalau kakaknya yang dinikahi meninggal atau sudah dicerai, masa iddahnya habis, menikah lagi dengan adiknya atau kakaknya boleh. Tapi kalau direnteng dalam waktu yang sama punya 2 istri kok kakak beradik, itu dalam agama kita syariatnya Nabi Muhammad dilarang. Itu contoh. Jadi syariatnya Nabi Muhammad itu menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya. Maka kalau sudah syariat Nabi Muhammad itu sudah diajarkan ke kita, maka tidak ada syariat selain syariatnya Nabi Muhammad. Paling tidak mendapatkan persetujuan dari Nabi Muhammad. Maka kalau kita belajar ilmu usul fikih nanti juga ada syar'u man qablana, syariat sebelum kita. Itu bisa dilakukan enggak? Kalau dapat izin dari Rasul,
bisa dilakukan. Contoh apa? Contoh khitannya Nabi Ibrahim, contoh puasanya Nabi Daud, itu dapat izin dari Rasulullah. Maka artinya apa? Berarti masih bisa dilakukan. Itulah contohnya nanti seperti itu. Yang kedua, wawasan majelis tajih itu adalah tidak berafiliasi madhab tertentu, tidak mengikatkan diri ke dalam satu madhab. Ini yang seringkali disalah tafsirkan. Sebagian mengatakan bahwa Muhammadiyah itu anti madhab. Bahkan ada yang mencurigai, wong Muhammadiyah itu sak penake diri-diri. Pokoknya boleh sing penak. Engko nek bab ini sing paling penak Imam Syafi'i ya dipek pendapatnya Imam Syafi'i kan gitu. Nanti bab ini yang paling mudah itu Imam Abu Hanifah, engko mel Imam Abu Hanifah wis mencela-menceli. Kesannya mencela-menceli. Maka kalau ingin konsisten itu ya ambil salah satu. Nek Imam Syafi'i ya Imam Syafi'i kan gitu. Saya pernah di debat seperti itu. Akhirnya saya waktu itu ya mengatakan ya begini saja. Kita di kampus itu waktu kan di Baghdad. Kita di kampus kan punya banyak dosen. Apa kita ambil satu dosen, lihat kita buang? Apa itu dosen itu? Ya dosen-dosen kita semuanya ilmunya lebih tinggi dari kita. Tapi mereka semuanya manusia yang tidak maksum, bukan nabi. Kalau mereka sepakat, ya alhamdulillah nggak perlu diperdebatkan lagi. Tapi kalau mereka itu berbeda, ayo coba pilih sing ndi. Kan gitu tuh. Apa kita ambil dosen sing liyane ora mlebu kabeh. Apa guru ustaz jiji kuwi tok liyane ora. Kan tidak begitu. Mereka adalah ustaz-ustaz yang, maka bahasa Muhammadiyah itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Laitsi, Imam Ats-Tsauri, Imam Daud Adz-Dzahiri, itu termasuk ulama juga, termasuk banyak sekali madhab-madhab yang kemudian kesannya itu punah, tapi yang menjadi madhab yang besar itu Imam Al-Auza'i tadi yang mau saya sampaikan lupa. Imam Al-Auza'i. Kalau dalam sekarang itu madhab Auza'i itu serah itu. Tapi kalau kita belajar, kita pikir perbandingan madhab, itu pendapatnya Al-Laitsi, Abu Thawr, Al-Auza'i itu masih terdapat di dalam kitab perbandingan madhab. Jadi mereka juga ulama-ulama. Jadi mereka semuanya ustadz-ustadz kita, mereka ulama-ulama kita, dan kita tentunya akan membaca ilmu mereka. Dan kalau mereka berbeda ya kita lihat mana itu Muhammadiyah tidak mengikatkan diri kepada salah satu mazhab. Karena perintah Allah pun juga itu untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak orang tertentu. Nah, kita mengapa ke waktu itu yang kita kuatkan pendapat A? Karena pendapat A itu berarti paling kuat dari sisi dalilnya atau argumentasinya berdasarkan sumber Al-Quran dan As-Sunnah dan seterusnya. Itu yang berkaitan tentang itu tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Kemudian toleransi, ini wawasan. Jadi ulama-ulama tarjih itu toleran. Toleran itu artinya ketika tidak mengatakan bahwa fatwa tarjih itu harga mati. Pokoknya ramai fatwa tarjih neraka, tidak. Ini tidak toleran. Dalam berijtihad itu kita yakin bahwa yang kita pilih ini yang paling kuat, dasarnya paling kuat, argumentasinya paling kuat, tapi tetap karena ini bagian dari ijtihad, bisa saja ternyata yang kita anggap kuat ini di hadapan Allah tidak seperti yang kita anggap. Maka kita membuka pintu kita untuk menghargai pendapat orang lain dalam al-umur al-ijtihadiyah. Itu toleransi yang dimaksud seperti itu. Jadi kadang-kadang ya kita itu melihat ada orang mendakwa orang lain, wow itu intoleran itu, suka mengkafirkan ini mengkafirkan itu. Tapi kalau dia nyetop pengajian di sana sini kan juga intoleran berarti. Ya kan gitu. Oh itu intoleran, nggak boleh itu kenapa kan gitu. Ketika dia nyetop pengajian itu kan berarti dia juga intoleran juga kan, sama. Berarti kan kesannya kan dia yang toleran, orang lain tidak toleran. Tapi dengan nyetop itu apa disebut toleran juga berarti. Itu. Kalau di Muhammadiyah toleransinya kuat. Kita punya fatwa seperti ini yang saya, tapi kita tetap membuka menghargai pendapat yang berbeda dengan kita. Itu toleransi yang dimiliki oleh ulama-ulama di Muhammadiyah. Wawasannya memiliki toleransi yang kuat. Keterbukaan, maksudnya apa keterbukaan? Wawasan manhaj tarjih ini keterbukaan. Keterbukaan yang dimaksud kita tidak kuper. Kita tidak hanya
menganggap bahwa fatwa itu sudah harga mati, kemudian kita tidak mau mendengar orang lain. Bahkan silakan dari mazhab manapun silakan mengkritisi fatwanya Muhammadiyah, silakan dikritisi. Apa dalilnya mungkin tidak tepat, argumentasi silakan, kita sangat terbuka. Bahkan saking terbukanya Muhammadiyah, yang namanya fatwa tarjih bukan harga mati, itu Muhammadiyah beberapa kali merubah fatwa. Pernah kan menempel gambar tokoh-tokoh Muhammadiyah, kan nggak boleh dulu, sempat dia. Tapi kemudian waktu itu dikhawatirkan ada kultus individu dan sebagainya. Tapi setelah yakin warga Muhammadiyah itu tidak kultus individu, tapi ketika tokoh ditampangkan itu insya Allah untuk memberikan motivasi kita untuk menjadi penerus-penerus mereka yang berjuang berdakwah itu, yaitu insya Allah menambah motivasi kita untuk berjuang, bukan mengkultuskan seseorang. Maka saya pernah ditanya sama teman juga, Din, katanya loh, ini beritanya di suatu buku itu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu juga mengamalkan amalan-amalan mereka kan itu. Berarti Muhammadiyah ada menyimpang nih. Padahal pendirinya aja begitu. Saya punya ada pertanyaan seperti itu, katanya dia punya data ini literatur gitu maksudnya. Maka saya jawaban saya dulu. Satu, berkaitan dengan literatur perlu dicek benar atau tidaknya. Tapi toh kalau itu dianggap benar, saya katakan bahwa kita di organisasi ini, organisasi kita bukan Dahlaniyah, tapi organisasi kita itu Muhammadiyah, mengikuti ajarannya Nabi Muhammad SAW. Kita tidak kultus individu dalam Muhammadiyah. Siapapun di Muhammadiyah mereka punya ilmu yang hebat, tapi bukan maksum. Mereka tidak maksum. Bisa saja membuat kesalahan. Tetap nanti semuanya kita lihat dalilnya, kita lihat argumentasinya. Itulah bahwa Muhammadiyah itu organisasi bukan Dahlaniyah, tapi organisasi kita adalah organisasi Muhammadiyah, mengikuti ajarannya Nabi Muhammad. Nah, saya itu kan sudah selesai. Naik ngono kan rampung. Karena kalau nanti kita ngotot malah rame nanti. Ya sudah gitu saja. Memang organisasi kita itu bukan Dahlaniyah, tidak. Tapi beliau luar biasa hebatnya. Tapi beliau juga manusia yang bukan maksum. Bisa saja loh pendapatnya itu mungkin suatu saat ada yang lemah dan lain sebagainya. Loh Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal itu juga ada fatwa-fatwanya yang lemah. Kita nanti bisa menunjukkan contoh-contoh dari fatwa para ulama yang dianggap lemah. Itu jadi nggak ada masalah, bukan aib. Kalau seorang alim suatu saat lemah fatwanya itu insya Allah bukan aib. Ketika dia lurus niatnya dan memang punya kemampuan sehingga suatu saat ya bisa saja salah, namanya juga tidak maksum. Maka dengan ijtihad berjamaah ini meminimalisir tingkat kesalahan itu. Karena kan saling melihat kan gitu. Saling melihat, saling menguatkan. Tajdid. Ini wawasan at-tajdid. At-tajdid di dalam Muhammadiyah itu maka majelisnya pun majelis tarjih dan tajdid. Istilah tajdid ini ada enggak di sini? Enggak saya sampaikan. At-tajdid itu sebenarnya berdasarkan hadis. Innallaha yab'atsu li hadhil ummah. Allah mengutus untuk umat ini ala ra'si kulli mi'ati sanah, setiap 100 tahun man yujaddidu lahadina. Ada kelompok yang akan mentajdid umatnya, mentajdid agama untuk umatnya. Jadi mujaddid akan muncul setiap awal 100 tahun. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bahasa at-tajdid, man mujaddid itu bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di dalam manhaj tarjih kita yang namanya at-tajdid, ini bisa kita sebut ideologi kita Muhammadiyah itu ideologi tajdid. At-tajdid itu ada dua macam. Ada at-tajdid al-salafi. Yang kedua ada at-tajdid al-khalafi. Apa bedanya itu? At-tajdid as-salafi itu fil umur al-ibadat wal aqaid. Masalah akidah, masalah ibadah mahdhah. Itu at-tajdid as-salafi. Prinsipnya semuanya haram. Al-aslu
fil ibadati at-tahrim atau al-butlan atau at-tauqif. Batal, haram atau berhenti, tidak boleh mengerjakan. Hatta yadullat dalil alal amri, sampai ada dalil perintahnya. Maka nih masalah sholat itu kan ibadah madhah. Pertama yang ditanyakan apa? Mana perintahnya? Aqimus sholat. Ibadah haji, mana perintahnya? Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Jadi semua ibadah itu pertama harus ada perintah. Nah, orangnya perintahin enggak boleh dilakukan. Itu prinsip ibadah madhah. Ini tajdid salafi. Yang kedua, kalau sudah ada perintahnya, maka al-aslu fil ibadati al-ittiba. Asal dari ibadah yang makhdhah itu ittiba, ikut contoh. Jadi seperti yang saya sering sampaikan itu seperti tukang jahit. Baju saya itu neplek banget, penak banget. Mas tukang jahit, tolong saya dibuatkan baju yang persis dengan ini. Nek ditambahi 5 cm, kaget loh, kok malah kombor mendawan toh Mas. Dikurangi 5 cm ya ora penak lho. Kok malah nyancut men toh iki ora penak. Kenapa? Ya karena yang paling pas itu tadi. Jadi yang namanya ibadah itu yang paling baik bukan paling banyak, paling sedikit, tapi paling pas dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul. Jadi orang kayak tapi yang paling pas. Mentang-mentang mambungi jagone juara champion, wah ini semangat ini. Sholat subuh petang rakaat, lah malah rasa. Masalahnya kalau tambah oke, tambah double pahalanya atau tidak. Dalam ibadah itu sesuai dengan contoh. Itu tajdid as-salafi. Tapi kalau tajdid yang kedua, at-tajdid al-khalafi, itu fil umur ad-dunyawiyah, perkara-perkara muamalat, perkara-perkara duniawi. Nah, itu kaidahnya sebaliknya. Semuanya itu boleh. Al-aslu fil asya'i atau fil muamalati al-ibahah, asalnya boleh. Hatta yadullat dalil ala tahrim, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Jenengan suka bayam, kangkung, mana perintahnya dalam Al-Quran? Ada nggak? Ora ketemu, itu nggak ada. Tapi yang namanya makanan ini sing penting ora diharamke oleh agama kita, maka aslinya boleh. Jadi kalau pertanyaannya enek hadis atau ayat yang mengharamkan nggak? Makanya begitu. Dalil yang mengharamkan ada nggak? Nek ora enek berarti itu termasuk yang diperbolehkan. Karena prinsipnya boleh. Itulah at-tajdid al-khalafi. Dan tajdid al-khalafi ini tidak harus ittiba, artinya plek jiplek. Boleh inovasi, boleh berbeda. Contohnya apa? Rasul dulu kalau berpergian naik unta. Itu saat Mekah ke Madinah itu bisa 1 pekan itu. Nah, kalau kita sekarang naik unta, enggak rapayu itu untuk perjalanan itu. Naik sepeda motor, naik bis, apalagi ada pesawat, itu enggak ada masalah. Kenapa? Al-umur ad-dunyawiyah itu tajdidnya masuk tajdid al-khalafi, bukan at-tajdid as-salafi. Maka ketika Muhammadiyah adalah gerakan berkemajuan, inovatif, modernisasi, itu maksudnya at-tajdid al-khalafi di sini. Jadi kalau setelah kita memahami ideologi tajdid, saya ingin bertanya, sebenarnya Islam menurut pandangan Muhammadiyah itu agama yang dinamis atau agama yang statis? Islam itu agama yang dinamis atau agama yang statis? Kita sudah tak pancing itu. Kita habis mengkaji tajdid, ideologi kita tajdid. Dari tajdid tadi saya pertanyakan, Islam itu agama yang dinamis atau statis? Baik. Kalau kita sudah punya pemahaman ideologi tajdid, Islam itu memiliki nilai-nilai statis dan nilai-nilai dinamis. Dalam masalah tauhid statis itu, dari awal itu Allah tidak bersyirik. Nanti tambah Tuhan tambah siji, jadi loro telu apa boleh? Inovasi gak boleh. Ibadah sholat subuh sejak zaman dicontohkan Rasul harus ditambahi, diutak-atik, ora iso, statis itu. Dalam masalah ibadah makhdhah, dalam masalah akidah kita statis itu. Pokok-pokok ajaran jelas itu. Itu statis, artinya apa? Tetap, tidak berubah. Itu dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah makhdhah. Tapi al-umur ad-dunyawiyah, perkara duniawi ini Islam memiliki nilai yang sangat dinamis. Karena apa? Islam hanya mengajarkan pokok-pokoknya.
Dalam berekonomi, yang penting orang ambil riba, yang penting orang nyolong, yang penting tidak menipu. Kan ada prinsip-prinsipnya nanti. Kalau tidak itu mau online, mau offline, mau ini, mau itu silakan pakai inovasi yang macam-macam. Yang penting pokok-pokoknya tadi jangan dilanggar. Jadi sangat inovatif kalau masalah al-umur ad-dunia. Itulah cara ideologi Muhammadiyah kita. Kalau sudah memahami ideologi tajdid, ada tajdid as-salafi, ada tajdid khalafi. Karena dalam Islam tidak hanya khalafi saja, tapi ada juga yang as-salafi seperti sholat kita ini sejak dulu tetap, nggak boleh berubah-ubah itu, nggak boleh dinamis ini di sini. Ini tetap, rokaatnya tetap, bacaannya ya tetap tidak berubah-ubah. Keyakinan-keyakinan imannya tadi kepada Allah, kepada Rasul itu harus tetap seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru wawasan. Tapi waktunya sudah habis. Jam 9 lebih 1. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa Pak Sarwaji, Pak Sarwiji? Tadi kita jam 8:04. Ini sudah jam 8 lebih 1. Nanti besok nyambung gitu atau ini kan kalau saat lanjutkan memang masih ada 3 loh. Itu butuh kajian lagi. Nek disingkat 25 menit ya ora penak nanti. Atau yang ini mau ditanyakan dulu nggak apa-apa. Tema tentang berwawasan ini tadi. Nanti di antara berwawasannya Muhammadiyah itu adalah komprehensif. Saya sampaikan. Punya wawasan dalam beristihad itu kita memahami sesuatu itu secara komprehensif. Saya gambarkan komprehensif itu begini. Jangan sampai kita seperti orang buta ketika ditanya tentang bentuknya sesuatu. Ada 4 orang buta, si A, si B, si C, dan si D. Si tanya pertama, Pak A, bentuknya gajah itu kayak apa? Ternyata megang belalainya. Wah, bentuknya gajah itu kayak tampah, tipis, rombo. Telinga ya? Tadi apa tadi saya sebutnya? Ngantuk saya. Bagaimana bentuknya telinga itu? Tipis terwombo kan gitu loh. Itu kalau ditanya itu yakin 100% itu. Lah mbok sumpah wani itu kan gitu. Tapi kemudian Pak buta kedua ditanya belalai kalau gitu. Ditanya bentuknya gajah itu seperti apa? Pegang belalainya. Tadi pegang kupingnya ini Pak ini. Salah, siapa bilang kayak tamak, kayak ular naga ini. Debi banget di pulau ini. Kan seperti itu. Yang ketiga, Pak, bentuknya gajah seperti apa? Delalah sing dipegang itu buntutnya. Siapa bilang kayak ular naga, kayak ular lari aman cilik kalau kita naga. Itu kira-kira nek waktu semuanya disumpah siap itu. Sumpah siap tuh sumpah. Itu karena apa? Sing dipegang memang ya berkuwi. Nah itu. Yang satu pegang kakinya, salah semuanya kayak cagak listrik kok ini gede itu, begeget kok ya itu. Itu artinya apa? Kalau kita seperti Pak Buddha tadi memahami dalil-dalil, itu yang terjadi seperti itu. Maka yang memahami dalil secara komprehensif itu hanya tertawa. Jadi 4 orang tadi nggak ada yang salah. Seperti tampah itu benar itu kalau kupingnya. Seperti ular layangan benar itu kalau buntutnya kan gitu kan sebenarnya. Itu kalau dilengkapkan itu kan. Nah, itu artinya apa? Cara berpikir komprehensif itu melihat dari berbagai sisi. Tadi saya katakan, ada orang punya satu hadis. Dari mana? Ya hadis ini kita. Padahal liane hadis ramudeng itu. Ngerti nih hadis kuwi dengan hadis itu mengatakan isbal itu haram kan gitu toh. Mengatakan bahwa menggambar apa itu makhluk hidup itu haram, itu dilaknat oleh Allah karena tidak melihat dalil-dalil yang lainnya. Itu kenapa? Karena perlu kita berpikir atau beristihad itu secara komprehensif, kumpulkan dulu dalil-dalilnya semuanya, kemudian juga keterangan-keterangan dari para ulama, kemudian barulah kita bisa akan menyimpulkan hasilnya. Itu cara berpikir kita, bukan berdasarkan satu hadis simpulkan, enggak begitu. Nah, itu bisa saja satu masalah itu hadisnya pirang-pirang, dibutuhkan pemahaman dari 1-2 hadis tadi gitu. Contohnya begini lagi dari sisi yang lain. Jadi seperti kalau kambing yang gemuk sekali itu dia. Nek sing melihat itu tukang dodol kambing. Jadi kalau Mas, kowe nek roh kambing iki apa menurutmu?
wah ini kambing ini nek didol iki menguntungkan iki, mahal iki. Dan duit tenan bisa menghasilkan uang yang banyak. Itu karena apa sing ditukai tukang dodol. Nek sing ditukai tukang angon bedone. Wah iso wambil gede mesti wambil sok ngene iki cara angone piye. Ternyata cara angone iki. Jadi ditanya cara angone piye iki? Kan dari sisi yang lain. Kalau Pak Sarwiji lihat kambing karena mau Idul Adha, wah ini nek kurban top banget ini. Nah, ternyata satu kambing itu dilihat dari berbagai sisi itu bisa beda-beda. Itu karena apa? Karena latar belakang seseorang itu sangat berpengaruh terhadap apa yang akan dia keluarkan. Ahli ekonomi, ahli tafsir, ahli hadis itu punya latar belakang masing-masing. Lah kalau itu dikumpulkan, masing-masing bisa korelasikan, disaling menguatkan, nanti ketika dikaji dalam manhaj tarjih di masjid tarjih itu akan terjadilah pemahaman yang komprehensif sehingga ketika menentukan fatwanya itu sudah sangat-sangat komprehensif dilakukan oleh tidak hanya 1-2 orang tapi banyak ulama yang melihat dari berbagai sisi tadi. Nah, itu harapannya seperti itu. Tapi itu kan teori. Tapi paling tidak di satu masalah dibahas bareng-bareng itu lebih komprehensif dibandingkan hanya bahas oleh satu orang. Karena satu orang punya latar belakang yang khusus kan gitu. Sehingga kalau dia itu, maka Imam Abu Hanifah itu mengapa kok fatwanya itu dalam masalah logika kok kuat sekali? Karena Imam Abu Hanifah itu sebelum belajar agama dia itu filosof, belajar filsafat. Tapi kemudian begitu ketemu Imam Asy-Syafi'i dalam riwayat itu beliau jeglek, wes saiki aku mendalami tidak filsafat, karena gunanya banyak. Guru mikir kok, segi akhirnya mau bertawafidun, maka ketika menjadi seorang alim ulama, tapi punya latar belakang seorang filosof, cara berpikirnya sangat kuat, sangat menuntut sehingga beliau sangat mengandalkan logika ketika berijtihad. Kenapa? Karena memang ada latar belakangnya. Itulah contoh beberapa wawasan yang perlu dimiliki oleh para ulama di Majelis Tarjih dan Tajwid. Nanti ada sumber, ada ada 3 yang belum kita bahas. Mudah-mudahan nanti kita sambung di kesempatan yang lain terkait dengan. Saya kembalikan kepada Pak Sarwiji. Mau diapakan? Saya manut. Mau diskusi, mau ditutup, monggo. Siap. Satu pertanyaan. Dan 2 itu. Baik, sebelum saya juga menyimpulkan atau apapun yang nantinya barangkali ada pertanyaan yang bisa disampaikan, silakan dari para pimpinan-pimpinan ranting, cabang dan lain sebagainya serta anggota dan simpatisan Muhammadiyah yang ingin juga mendalami mengerti tentang Muhammadiyah. Ada Pak Yasmin yang sudah mengacungkan diri, monggo tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan dan 2 informasi saja. Yang pertama, bertanya pada Ustaz, berarti itu buku tanya jawab agama. Iya. Itu sudah termasuk keputusan tarjih atau fatwa ya? Karena kan ada 3 ya, artinya wacana, fatwa dan keputusan ini. Tarjih begitu. Jadi buku tanya jawab itu sudah masuk keputusan atau masih bentuknya fatwa ya? Terima kasih dulu. Baik. Saya sampaikan tadi ada 3 tingkatannya. Jadi yang benar-benar disebut keputusan dari Muhammadiyah itu yang diputuskan baik lewat musfil atau tingkat munas dan ditanfidkan. Itu benar-benar disebut fatwa Muhammadiyah. Tapi berkaitan dengan buku tanya jawab agama itu dikelola oleh tim dari Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi itu dilakukan resmi ijtihadnya oleh pimpinan Majelis Tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah. Itu kalau dilihat
dari prosesnya itu tim. Maka nanti apa itu disebutkan di situ kan ada tim resmi dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kalau saya lihat di sini, ini memang berbeda dengan Munas Tarjih. Kalau Munas Tarjih itu tadi saya katakan 5 tahun bisa hanya sekali. Paling pol 2 kali itu luar biasa. Munas Tarjih 2 kali. Itu yang saya alami antara 2010 sampai 2015 itu pun 2014 dan 2015 yang saya ikuti. Itu yang 2014 di Palembang, yang 15 itu di Jogja. Sebelum Muktamar Makassar itu. Itu benar-benar resmi fatwa dari apa itu Munas Tarjih. Bedanya apa? Kalau Munas Tarjih itu yang diundang nanti masuk di sana itu pimpinan-pimpinan tarjih tingkat wilayah se-Indonesia. Kalau kita umpamanya ada 33 provinsi, setiap provinsi diundang waktu 2004 itu yang diundang 3. Jadi waktu itu tahu-tahu saya diberi tiket pesawat menuju apa itu Palembang, jadi ya berangkat utusan Jawa Tengah waktu itu 3 orang. Nanti juga komisinya pun dijadikan 3 komisi. Nah, komisi A, komisi B, nanti setelah di sidang komisi nanti ada sidang plenonya. Setelah diplenokan dan di sana ada masih kajian-kajian, kemudian setelah disepakati, digedok, maka nanti ditanfidkan oleh Majelis Tarjih secara resmi. Itu yang benar-benar yang dikeluarkan oleh apa itu Muhammadiyah. Lah, untuk buku tanya jawab agama itu kalau di apa itu lihat itu sebenarnya sudah dilakukan resmi oleh tim Majelis Tarjih. Seperti kalau jenengan di cabang, umpamanya ada pertanyaan, ternyata fatwa dari tingkat pusat belum ada, tingkat dari wilayah juga belum ada. Kalau ini dari ranting tanyanya nyeleneh seperti ini, kemudian dikaji oleh ulama-ulama di tingkat cabang itu tadi ya. Ini apa yang diputuskan oleh cabang ini tadi, keputusan resmi Muhammadiyah. Tapi tingkatnya memang tingkat cabang itu tadi. Nah ini nanti masih terbuka sekali fatwa Muhammadiyah itu kan gitu, sangat terbuka. Nanti kalau umpamanya ada kritikan, ada masukan, bisa saja kita rubah untuk yang lebih kuat lagi. Tapi kalau sudah lewat kajian tarjih, sebenarnya itu sudah kita sebut resmi juga. Tapi resminya tingkatnya tingkat tertentu. Kalau di tingkat pusat ini juga tentunya sudah di tingkat pusat Muhammadiyah. Maka meskipun tidak dihasilkan dari Munas Tarjih sebenarnya, banyak juga yang dihasilkan dari Munas Tarjih kemudian dicomot ke situ, kan gitu, dicomot ke situ. Tapi ada juga yang tidak melalui Munas Tarjih. Nah ini tapi sudah dikelola oleh tim yang berasal dari Majelis Tarjih dan Tajdid. Jadi kalau dilihat dari formalitasnya itu masih di bawah HPT. Kalau HPT itu benar-benar ya, dihasilkan dari Munas Tarjih. Meskipun sebenarnya kalau boleh kita apa itu namanya? Boleh kita ya mengatakan apa adanya lah kira-kira gitu ya. Sebenarnya Munas Tarjih itu pun sebenarnya kalau kita perhatikan, meskipun juga banyak permasalahan itu berasal dari bawahnya, entah dari wilayah atau daerah, tapi ketika kita masuk ke Munas Tarjih itu sebenarnya sudah disiapkan oleh tim khusus dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat. Jadi wis kira-kira ragu setengah mateng, 99% mateng. Jadi kita ketika datang ke apa itu ke Palembang itu sudah ada bukunya, itu bukunya udah rapi sekali, dalil-dalilnya itu sudah lengkap sekali, kemudian dikaji di tingkat komisi, dalilnya kurang lengkap atau tidak, kurang pasal tidak, kan begitu. Jadi kesannya di dalam majelis apa itu di dalam Munas Tarjih itu kayak untuk apa itu pelebelan secara formal, tapi sebenarnya apa itu draftnya itu 99% itu harus dimatengkan oleh tim dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi kita membaca itu nanti perubahannya sedikit sekali, dan seringkali perubahannya mungkin baru koreksi tulisan, dalilnya kurang tepat, ada kata yang kurang pas. Itu yang saya katakan itu tidak prinsip, tapi ada mungkin yang prinsip itu contoh yang prinsip itu ada 1-2 itu ada. Contohnya wilayah Muhammadiyah waktu itu, wilayah Muhammadiyah Jawa Barat itu tetap mengakui bahwa mereka berpendapat bahwa takbir tambahan dalam sholat Id
itu dalilnya dhaif. Jadi tidak bisa dijadikan dasar hukum. Jadi kalau orang-orang Jawa Barat yang mengikuti fatwanya apa itu dari Jawa Barat, itu sholat id itu seperti sholat subuh, Allahu Akbar langsung Fatihah. Jadi nggak ada takbir tambahan, karena takbir zawaid itu dhaif. Tapi kalau kita masuk ke manhaj kaji Muhammadiyah, jadi nanti bisa googling di Mbah Google itu di salah satu kriteria terkait dengan hadis. Hadis-hadis yang dhaif, tapi dhaifnya itu dhaif ringan dan terdiri dari banyak periwayatan dan dhaifnya itu ringan, maka yang satu menguatkan yang lainnya sehingga bisa naik derajatnya menjadi hadis yang hasan. Itu di dalam fatwa tarjih, apa itu manhaj tarjihnya Muhammadiyah berkaitan dengan apa itu mustalah hadis atau berkaitan dengan hadis. Lah, oleh mayoritas ulama di Muhammadiyah benar bahwa kalau dilihat dari riwayat satu hadis itu memang dhaif, tapi dhaifnya ini hanya lemah hafalan. Jadi kalau sadukun sayyi'ul hifdzi, dia jujur tapi hafalannya lemah, itu kira-kira neng perlu ini saya kabeh kira-kira itu kalau kita jadi ahli hadis kita dhaif semuanya, lemah semuanya. Kalau contohnya sing dobitnya luar biasa itu seperti umpamanya Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari itu pernah diuji oleh ulama-ulama Baghdad. Jadi Imam Bukhari diundang ke Baghdad sama ulama-ulama Baghdad itu diulang itu. Hadisnya itu riwayatnya dari A, B, C itu dari C, baru D, baru Z, baru A. Wah diulang oleh AB. Sampaikan Imam Bukhari tolong dibaca. Ada kesalahan enggak itu? Salah ini sini langsung semuanya dengan waktu yang sangat singkat dibenarkan oleh Imam Bukhari. Tidak ada satu pun yang salah. Luar dan mereka jadi luar biasa daya ingatnya Imam Al-Bukhari itu. Daya ingatnya. Kira-kira maka saya katakan awal dewi nek kira-kira jadi perawi hadis dhaif semuanya itu ada kita. Ya kita jujur tapi hafalannya lemah sehingga dhaif itu tadi. Maka kalau dhaif itu ringan hanya jujur tapi lemah daya ingatnya, kok satu dengan yang lain kok podo lemah aja ning wong lima kok beritane podo larane ning delare kok beritane podo, maka itu satu dengan yang lain saling menguatkan. Itulah Muhammadiyah berkaitan dengan apa itu takbir zawaid itu. Nah itu ada contohnya Umayyah itu ada. Akhirnya ya kalau kita lihat ya mayoritas ulama Muhammadiyah menyatakan itu hadisnya hasan li ghairihi. Tapi mereka tetap, menurut saya itu dhaif. Ada tetap yang seperti itu. Ada suatu saat tidak bisa disatukan juga di Muhammadiyah itu. Ngerti? Jadi yang tadi yang gambar itu tidak dinonaktifkan ya dari Muhammadiyah. Tidak dinonaktifkan gitu. Sing tadi? Yang gambar. Tidak. Karena tadi Muhammadiyah kan sangat toleran sekali. Hanya dia memang punya. Lainnya hadisnya dhaif gimana? Tapi kita sampaikan itu dhaifnya menurut kita dhaif yang bukan berat. Dhaif yang berat contoh apa? Pemalsu hadis. Jika si A itu pemalsu hadis, itu langsung dhaifnya udah dhaif berat. Rasa digunakan. Umpamanya bahasanya itu apa itu? Ya apa itu? Wadu al hadis. Itu artinya memalsukan hadis. Atau al-mudallis itu nanti juga suka menyembunyikan secara sengaja. Ini menyembunyikan, suka menambah. Nah itu seperti ketidakjujuran itu nanti menjadi cacat berat. Tapi nek jujur, tapi nyat ya lemah. Apa itu daya ingatnya? Itu ya lemah. Hadisnya tetap hadis dhaif. Tapi kalau dari banyak riwayat, meskipun ini lemah, tapi lemahnya lemah ringan seperti itu, satu dengan yang lain bisa menguatkan. Maka meskipun dilihat dari hadis satu persatunya itu dhaif, tapi itu banyaknya jalan mengangkat derajatnya dari dhaif menjadi hasan li ghairi. Kalau sudah hasan li ghairi bisa dijadikan dasar hukum. Itu fatwa Muhammadiyah. Meskipun ini ya suatu saat tetap ada sesuatu yang sulit untuk diijma'kan lah kira-kira di kalangan ulama Muhammadiyah. Ngerti nggih? Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi memang Muhammadiyah itu apian Pak Yasmin. Kalau hanya kesalahan-kesalahan atau mungkin belum bisa melaksanakan yang difatwakan oleh Muhammadiyah, itu nggak akan dipecat. Nggak akan dipecat. Muhammadiyah itu sangat toleran sekali, bahkan terbuka sekali.
Coba amal usaha Muhammadiyah itu, apakah semuanya yang jadi karyawan, jadi guru itu orang Muhammadiyah kabeh? Enggak. Dan itu juga nggak pernah dipecat mereka, meskipun jelas secara normatif itu kurang mendukung kegiatan-kegiatan yang di Muhammadiyah. Tapi juga nggak apa-apa, karena memang lembaga-lembaga itu memang juga butuh juga sih. Kita juga kesulitan loh, misalnya kita butuh guru mapel ini tapi nggak ada, yang ada ya memang dari itu belum ragilem ya kudu nompo. Tapi mereka juga Muhammadiyah karena punya KTA. Aku kok sering golek soalnya. Ya, kemudian kecuali kalau itu sudah melenceng betul pahamnya dan alirannya sudah melenceng dari apa yang ditentukan oleh Muhammadiyah, baru itu mengambil tindakan. Kasus yang konkret misalnya kayak Pak Dawam Raharjo itu ya, itu dulu karena memang diindikasikan melenceng dari Aqidatul Tauhid dan juga aliran-aliran tertentu, maka dia kemudian dinonaktifkan dari Muhammadiyah. Ya, jadi Muhammadiyah itu meskipun terbuka juga tegas, tidak kemudian sakar PDW enggak. Maka Muhammadiyah itu juga ketegasan-ketegasan yang diambil oleh Muhammadiyah itu juga sangat konkret terkait dengan fatwa-fatwa dan tanya jawab agama yang sudah sampai sekian jilid. Itu memang dikelola oleh Majelis Tarjih dan itu banyak setelah diambil dari tanya jawab di Suara Muhammadiyah. Makanya jawaban jilid 1 kemudian terulang lagi jilid 2, jilid 3 dan lain sebagainya, itu ada penyempurnaan. Kalau kita membaca nanti kita ada. Pernah juga dulu ada yang komplain atau protes itu ini seperti ini pada jilid 1, tapi ternyata sudah diperbaiki atau diperbarui pada jilid-jilid yang berikutnya. Makanya kalau punya ya jangan hanya 1, semuanya sekarang sampai 8 jilid ya. Yang terakhir saya dengar setelah 8 jilid. Ya kalau punya jangan hanya jilid 1 seperti tadi. Yang kalau kita mau mengambil hadis ya jangan hanya 1 untuk sebab kenapa? Ya tadi akhirnya menjadi merasa sudah benar sendiri. Dan ini tapi juga saya tidak menyalahkan mereka ketika seperti itu, karena saya juga waktu itu juga mengalami seperti itu. Koyo iya pada tahun 80-an itu koyo sing dikandaki koyo sing paling bener dhewe itu. Tapi ya dengan perjalanannya waktu dan terus berkembang ilmu dan pengalaman, alhamdulillah saya wicaksana gitu. Artinya tidak kemudian menerima yang buruk, tetapi juga harus bijaksana dalam hal dakwah kita. Kita dalam gerakan dakwah kita memang harus ada dakwah yang bijaksana di dalam mengambil keputusan-keputusan atau memberikan hukum-hukum kepada para jamaah kita. Sudah cukup? Okay. Saya konklusi sedikit. Baik. Itu kemarin juga kebetulan datang ke pondok kita, itu pondok Tahfidz di Kartosuro. Itu memang baru yang biasa dikelola oleh Pak Cipto Subadi ya, Profesor Cipto, karena beliau meninggal, akhirnya diminta untuk diambil alih oleh PCM Kartosuro, maka datang ke pondok untuk masa pengelolaan itu, karena biasanya dikelola sendiri oleh Pak Cipto, kemudian menjadi dikelola secara resmi oleh Muhammadiyah. Nah, di situ banyak kemarin kita diskusi, tapi prinsipnya begini, memang kita sangat terbuka, tapi memang kondisional. Artinya ketika kita amal usaha kita itu ya baru awal golek apa itu
pegawai ya sunat tikus lila seperti yang disampaikan tadi, itu ya paling tidak bukan anti Muhammadiyah. Syukur-syukur kita nambah kader. Disik rapati paham, saya masuk malah paham dan jadi kader itu. Tapi ketika sudah mapan, itu memang kita di Imam Zuhud agak tegas. Jadi kalau ada umpamanya ada jadi ustadz atau mau jadi guru di situ ya ditanya terang paham keagamaannya, nah gitu. Nanti kalau dia tidak sejalan dengan Muhammadiyah ya kita tinggalkan, yang kita cari yang profesional tapi juga berapa itu kader Muhammadiyah. Paling tidak anti kan gitu loh. Tapi kalau kita bisa milih yang satu kader sama-sama profesionalnya, kita bisa milih banyak ya yang memang sudah memiliki visi yang sama sehingga itu nanti tidak carut marut. Karena kalau dari macam-macam ini sosok loh. Sosok yang kantornya beda-beda itu ya rapi nah intinya kan. Nah, menjadi tidak enak. Nah, yang udah mapan itu ya paling tidak kalau belum masuk belum paham, setelah memahami diharapkan nanti menjadi kader-kader selanjutnya. Maka harus ada usaha supaya untuk menyatukan visi tadi tetap ada. Kita tetap menjaga keterbukaan tadi, tapi juga menjaga supaya tidak ada carut marut di dalam amal usaha Muhammadiyah itu tadi. Itu berkesinambungan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak yang akan kita bahas terkait manhaj Muhammadiyah, baik tarjih maupun yang lainnya. Karena kita sebenarnya perlu kajian-kajian berkhusus masalah kemuhammadiyan. Ya, kita sebagai pimpinan baik cabang, ranting ataupun kepada anggota dan simpatisan juga perlu apa itu Muhammadiyah. Tidak hanya sekedar ikut-ikutan dalam bermuhammadiyah, tetapi paham betul tentang Muhammadiyah itu bagaimana. Termasuk juga paham agama ya, menurut Muhammadiyah itu bagaimana. Yang tertulis pertama itu memerlukan juga waktu untuk membahasnya. Marilah kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.